Swastiastu, Pak Agung. Oke, swastiastu. Gimana kabar, Pak? Sehat, Pak? Sehat. Maaf ini. Oke, saya dapat undangan dari Bapak kemarin di WA ya bahwa hari ini Bapak akan melaksanakan supervisi pada seorang guru. Siapa itu Pak namanya? Pak, saya ingin melaksanakan kucing, Pak ya. Kucing supervisi kepada Suci. Uji ya. Nah, ketika sebentar Bapak melaksanakan uji, tentunya ada teknik-tekniknya kan. Bapak sebentar mau menggunakan teknik yang seperti apa? Nanti saya akan mengikuti alur pertama. Nah, itu kan kita sudah tahu ya, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan alur itu ya. Iya. Saya paham juga tentang alur kita seperti itu. Nanti ketika Bapak melaksanakan itu, tentunya ada beberapa kompetensi dalam alur kita tersebut yang ingin dikembangkan. Nah, menurut Pak Komang ini mau ambil yang mana ini? Saya hanya ingin mengembangkan satu kompetensi aja dulu, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dulu adalah mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa. Iya. Nanti kompetensi yang keempat ya rasanya ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai kompetensi tersebut? Nanti begini Pak, dalam prosesnya itu saya akan juga menggunakan alur Pak. Namanya alur rasa. Itu saya nanti berfokus kepada pembicaraan, kemudian apresiasi. Nanti saya akan berusaha untuk memberikan penghargaan kepada Suci ya, Suci yang saya akan ajak kucing nanti. Kemudian sumberas itu saya memberikan merangkum proses pembicaraan seperti apa nanti pembicaraannya apa. Saya akan berusaha untuk merangkum sehingga nanti muncullah yang keempat as. As itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memberikan penekanan dari proses pembicaraan tadi. Berarti ada 4 poin yang akan ditegakkan nanti Pak ya. Jadi sepertinya menarik. Semoga sebentar ketika Bapak melaksanakan uji ini dapat langsung dengan baik. Sebentar saya duduk di mana ini biar bisa. Langsung saja nanti di ruangan saya. Oke. Suci saya. Siap. Oke, semoga kucingnya ini berhasil Pak ya. Sedikit Pak, nanti indikator tercapaiannya itu mungkin nanti ketika saya sudah bisa merangkum hasil dari pembicaraan itu sebagai indikator keberhasilan kehidupan saya. Jadi tetap fokus Pak ya, fokus dengan teknik rasa yang Bapak kembangkan sebentar. Mohon partisipasinya Pak, mohon dibantu dengan Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Suci, silakan. Ambulan ini Pak. Maaf ya saya mengganggu di siang hari. Nggak apa-apa, gimana Bu Suci? Yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau sedikit berdiskusi. Kebetulan saya tadi habis ngajar ya, ada proses pembelajaran di kelas. Nah, ini sudah berulang Pak kejadiannya. Jadi saya punya murid nih, ada 26 murid saya, tetapi ada 3 orang yang tidak pernah mau memperhatikan gitu, tidak mau fokus dalam belajar. Kalau dia tidak mengganggu teman, dia permisi keluar untuk ke belakang gitu ya. Setiap mata pelajaran itu ada saja yang dilakukan. Itu Pak. Berarti di dalam proses belajar Suci di kelas ya ada 3 orang yang bermasalah ya, dibilang bermasalah ada Bu ya dalam proses belajar. Jadi sekarang begini, kira-kira apa nih yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan dari proses pembicaraan? Jadi gini Pak, nanti harapan saya ya, setelah saya sudah berdiskusi sama Bapak itu, saya punya cara atau teknik itu, strategi yang bisa saya gunakan untuk mengatasi 3 orang anak saya ini. Jadi mereka biar mau fokus kembali gitu. Baik, Bu Suci. Kira-kira dari apa yang terjadi Bu Suci ya, apakah Ibu sudah dapat menganalisis atau mengidentifikasi kira-kira kenapa 3 orang anak itu melakukan hal itu sehingga menjadi permasalahan dalam proses belajar? Kalau yang saya lakukan kemarin gitu ya, jadi saya ingin tahu ini kenapa sih anak ini kok selalu seperti ini gitu.
Nah, dari sekian kali identifikasi gitu, sekian kali mengamati, dia lebih suka belajar dengan teknik yang menonton kayak film, kayak video gitu. Karena kemarin saya kasih HP nih Pak, sempat mereka mau diam gitu yang 3 orang ini, kalau yang lain sih mengikuti dia mampu gitu. Seperti itu yang saya lihat. Kayak belajar mungkin Bu ya. Oke, Kira-kira selain itu, selain gaya belajar, ada hal lain yang menyebabkan anak-anak itu berbuat atau bersikap seperti itu dalam proses belajar? Ini 3 orang ini tipenya tipe bosen gitu loh Pak. Jadi kalau sudah agak lama gitu dalam kelas ya, mereka sudah mulai bingung nih. Jadi ganggu teman. Nah, dari situ saya bisa lihat juga anak saya ini dia orangnya ya kayak kinestetik gitu, nggak pernah diem gitu. Cepet bosen lah, karena bosen jadi dia nggak diem-diem. Anak bosanan jadinya Bu ya. Iya, anak bosenan dia. Iya, berarti situasi seperti itu sih untuk anak sekitar di sini wajar saja rasanya. Cuma kita kan memang betul harus menyikapi hal itu agar tidak berulang seperti itu. Nah, kira-kira dari sekian pengalaman itu, kira-kira untuk menangani anak seperti ini, adakah upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi masalah? Ini kebetulan saya lagi mencoba nih Pak ya, lagi mencoba untuk melakukan pembelajaran yang kayak sekarang itu lagi ngetren ya, berdiferensiasi gitu. Cuman belum 3-3-nya saya lakukan. Baru saya kemarin itu mencoba melaksanakan pembelajaran berbantuan media gitu kan ya, agak medianya lebih interaktif lah gitu. Nah, ini saya memberikan media, anak-anak belajar dengan melihat, menonton gitu tayangan video. Itu mau membuat mereka diam gitu kan. Kemudian yang kedua, saya memberikan dia itu tugas-tugas yang bersifat menimbulkan gerak gitu. Jadi dia harus melakukannya dengan bergerak, tidak hanya sebatas menulis gitu, enggak. Nah, itu juga sudah saya lakukan Pak. Dan yang terakhir yang sudah saya coba ini untuk melakukan menangani dia itu adalah memberikan tugas-tugas keluar kelas. Contohnya misalnya membantu ambil apa gitu. Jadi untuk mengalihkan kebosanannya itu saya berusaha melakukan itu. Luar biasa Bu Suci, berarti pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada kebutuhan belajar anak ya. Bagus sekali. Selain itu ada nggak upaya lain yang misalnya bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut biar 3 orang anak itu tidak merasa bosan? Mungkin ada upaya yang lain bisa. Rencananya sih saya mau ini sedikit memodifikasi konten pelajaran saya gitu ya. Jadi mungkin dia itu lebih mudah memahami dengan teknik penyampaian konten materi itu yang lebih kreatif ya, kayak ada gambarnya atau kayak ada menyelesaikan teka-teki untuk memahami materi. Itu mungkin salah satunya juga yang termasuk yang akan saya lakukan. Terus inovatif sekali Bu Suci. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya. Nah, menurut Bu Suci yang menjadi prioritas yang bisa Ibu terapkan nanti akhirnya yang mana menurut itu yang efektivitasnya lebih baik, kemudian lebih relevan dengan proses yang terjadi? Yang mana dari 4 itu berarti ya. Dari 4 itu rencananya yang paling saya anggap akan mengakomodir kebutuhan murid saya gitu. Saya rencananya mau menerapkan diferensiasi proses Pak. Diferensiasi proses itu berarti ada media-media yang berbeda yang akan digunakan oleh mereka. Dari 26 itu memang sih titik poinnya kan yang 3 ini, tetapi nanti akan berdampak juga kepada yang 23 lainnya itu rencananya itu. Bagus sekali, relevan dan memang kreatif sekali rupanya kata Bu Suci ini ya, yang mudah-mudahan nanti ke depan sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Oke, untuk proses pelaksanaan ini kapan misalnya Ibu bisa fokus nanti pelaksanaan? Kapan kita bisa memulai proses ini? Saya sangat tertarik biar segera mungkin bisa dilaksanakan. Ini kebetulan Pak, kebetulan kita awal semester sekarang ya. Jadi saya juga punya kelas baru. Nah, kemudian mereka juga
setelah di asesmen dalam kondisi yang seperti itu, kalau menurut saya itu memang ada sedikit persiapannya itu, tapi bisa lah saya lakukan 2-3 hari gitu kan untuk mempersiapannya. Jadi Senin depan ketika saya sudah mulai masuk kelas untuk proses pembelajaran sudah siap saya terapkan, Pak. Mulai Senin depan Ibu Iya. melakukan proses persiapan dulu, kemudian pelaksanaannya kan berlanjut Bu ya. Iya. Sampai kapan misalnya Ibu meyakinkan diri bahwa proses itu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak tersebut bisa mengalami perubahan sikapnya, kemudian belajar, mendapatkan proses belajar sesuai dengan kira-kira sampai depan. Ini karena proses ya. Ya. Jadi saya minta waktu karena kan nanti ada istilahnya penilaian pada saat pembelajaran berlangsung Ya. ya. Nah di situ tuh akan ada bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran, apa si 3 orang ini mampu fokus, artinya mengikuti dengan baik gitu. Itu kan ada nanti angketnya gitu ya, ada lembar observasinya. Nah nanti di situ setelah saya mencoba menerapkan diferensiasi proses ini sambil jalan di dalam proses pembelajaran saya melakukan penilaian dan tentunya nanti kan akan dibandingkan dengan asesmen awal saya. Kalau sudah ada perubahan berarti itu sudah berdampak kan gitu Pak ya. Tapi tentunya karena ini proses pembelajaran akan dilakukan secara konsisten dan kontinu tentunya biar nanti di akhir semuanya terbiasa gitu. Baik, berarti yang dilakukan nanti melalui analisis juga kan begitu ya. Kira-kira nanti siapa yang nanti Ibu libatkan dalam proses ini? Biar lebih mungkin biar lebih lancar dan proses yang berjalan dengan baik. Mungkin Ibu melibatkan siapa nanti di sana, siapa aja yang terlibat? Kalau untuk yang terlibat saat ini saya sudah berdiskusi dengan Bapak sebagai penanggung jawab kan gitu Iya. ya. Nanti sudah dapat izin nih saya gitu. Pasti. Nanti rencananya saya akan kolaborasi dengan teman-teman rekan-rekan guru yang lain kan mereka juga punya teknik ya menghadapi anak-anak seperti Iya. ini gitu. Nanti melalui diskusi itu harapan saya mereka bisa mendukung apa yang akan saya laksanakan gitu Pak. Pasti nanti didukung. Nah, kebetulan kita berbicara dukung daya dukung apa yang nanti Ibu butuhkan agar proses ini berjalan dengan baik? Kalau dari sarana prasarana itu sudah lengkap ya Pak, Iya. sudah ada LCD yang membantu saya nanti menayangkan, sudah ada perangkat juga laptop gitu. Kalau dari sarana prasarana rasanya sudah disiapkan dengan baik gitu ya, sudah mendukung sekali. Ya mungkin komitmen aja sih Pak, biar teman-teman mau membantu gitu ya. Baik, ternyata luar biasa Bu Suci ya. Kita memang harus kreatif. Tidak lupa dari samping kreatif kita juga harus memperhatikan daya lepas. Baik, saya yakin nanti Bu Suci pasti bisa melaksanakan hal tersebut. Komitmen Ibu. Kira-kira ada kendala nggak nanti yang timbul dalam proses pembelajaran? Berbicara terkait kendala ya, yang seharusnya kita harus berpikir positif dulu nih ya. Berbicara kendala, ya pasti kan ada kendala. Apalagi kita memulai hal baru kan gitu ya dengan suasana yang baru. Tapi saya akan berusaha nih Pak. Kendalanya mudah-mudahan tidak terlalu berat gitu ya. Setiap saya menghadapi kendala, pasti saya akan berkoordinasi baik itu dengan Bapak atau dengan teman-teman guru lainnya. Baik, berarti meskipun ada kendala nanti kita kan tidak bisa lepas dari semua kendala ya. Kita komitmen ya Bu Suci ya. Kita komitmen pasti akan berhasil ya. Iya Pak, siap Pak. Baik, nanti selanjutnya setelah mungkin nanti itu berhasil, tindak lanjutnya itu seperti apa? Kalau itu sudah berhasil, berarti menjadi sebuah praktik baik buat saya kan gitu ya. Nanti kebetulan kita punya Kombel nih Pak. Ya. Nah di situ nanti mungkin saya akan berbagi praktik baik bahwa ternyata pembelajaran diferensiasi itu mampu loh mengatasi ini gitu. Itu nanti seperti itu tindak lanjutnya. Jadi teman-teman yang belum melaksanakan menjadi termotivasi harapannya sehingga kita semua dalam ekosistem ini menciptakan pembelajaran yang benar-benar sesuai kebutuhan anak. Baik, luar biasa Bu Suci. Nanti saya yakin ini pasti proses berjalan dengan baik. Nah, kita ternyata mungkin sudah sampai ke penghujung percakapan ya. Nah, saya ingin tanya satu hal lagi. Kira-kira dari sekian pembicaraan kita, apa nih yang Bu Suci sudah dapatkan dari obrolan kita? Ini sudah menyita waktunya Bapak banyak sekali ya. Tidak masalah. Saya jadi merasa lega gitu yang pertama karena apa ternyata
saya punya strategi nih, dan saya kemarin berpikir kalau kira-kira strategi ini berhasil nggak sih gitu. Tetapi ternyata setelah berdiskusi dengan Bapak menguatkan saya gitu. Jadi di benak saya tuh yakin Pak bahwa ternyata pembelajaran ini pasti berjalan dan mampu akan mengatasi permasalahan. Kita komitmen Bu Suci pasti berhasil. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sarankan. Semoga Bu Suci nanti bisa berkreativitas di kelas sehingga tidak muncul lagi permasalahan yang sama. Jangan lupa juga nanti Bu Suci ayo kita teman-teman juga di kumpul kita nanti agar nanti semua kita bisa terimbaskan masalah ide yang disampaikan. Iya. Terima kasih ya Bapak atas Iya. waktunya dan semangatnya, mohon bimbingannya selalu ini. Sama-sama Bu Suci. Ya, permisi ya Pak, saya Ya, selamat kembali siang. dulu. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Pak, luar biasa Ya, Pak. ya, ya. Tadi saya sudah menyaksikan Bapak melaksanakan ini kucing. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan itu? Saya merasa lebih dekat karena apa yang menjadi kendala atau permasalahan dari Bu Suci tadi sudah bisa terselesaikan Pak. Oke, Solusinya. Oke, tadi saya lihat Bapak melaksanakan kucing dengan alur cerita kan seperti Ya. itu ya. Dengan alur cerita, kemudian hal spesifik yang dikembangkan adalah mendengarkan dengan rasa kan begitu. Nah, menurut Pak Koma, bagaimana indikator keberhasilan dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi? Pertama itu alur tirta itu menurut saya sudah saya laksanakan dengan baik sesuai dengan alurnya Pak. Pertama menanyakan tujuannya dulu sama Bu Suci, apa sih tujuan dari Bu Suci berkoordinasi dengan saya sama kucing. Kemudian identifikasi sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami Bu Suci. Kemudian yang ketiga rencana aksi, Bu Suci sudah memiliki rencana aksi tersendiri dan luar biasa, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kemudian kita juga komitmen Bu Suci semangat untuk melaksanakan hal ini. Kemudian indikator ketercapaiannya dari proses pembicaraan itu saya sudah bisa merangkum bahwa melalui pembelajaran berdiferensiasi ada anak yang memang tidak bisa belajar dengan baik, jadi sekarang sudah bisa diarahkan belajar sesuai dengan gaya belajar. Tadi juga saya menyaksikan sendiri ketika Bapak melaksanakan coaching dengan alur cerita seperti itu, semua komponen-komponen sudah muncul kan gitu ya. Nah, ada satu hal pertanyaan nih Pak. Jika nanti Bapak diberikan kesempatan untuk melaksanakan coaching dengan alur cerita, mungkin Pak ya kembali, adakah kompetensi yang mau dikembangkan selain dari mendengarkan rasa itu? Begini Pak, saya ingin terus mengedukasi diri ya sama guru-guru saya di sekolah juga begitu. Ada satu kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, itu terkait dengan pertanyaan berbobot. Mungkin dengan pertanyaan berbobot itu nanti saya bisa memantik guru-guru saya sehingga bisa mengungkapkan segala permasalahan yang namanya bagus sekali Pak ya, Pak Komang ya. Mudah-mudahan ke depan nanti saya juga dilibatkan kembali ya. Pasti Pak, pasti. Nanti saya bisa melihat prosesnya seperti apa itu. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya dari apa yang Bapak laksanakan tadi sudah sangat bagus, sudah memang betul-betul mencerminkan seorang coach kuncinya Bapak tampilkan dengan baik, sehingga saya lihat tadi tidak ada gap antara Bapak sebagai kepala sekolah dengan Bu Suci sebagai guru itu sudah sangat baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke.